Ayat 12, Pak. 12. Iya. Ya, ya. Baik, saya baca dan kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfah thumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin. fi qararin makin. Terjemahkan Bu, 12 13. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh rahim. Ya, jadi dua ayat ini yang pertama dikhususkan untuk Nabi Adam ya, dari tanah, memang dari tanah. Kalaupun tidak begitu, juga hakikatnya kita dari tanah semua. Ya. Karena yang namanya air mani itu berasal dari makanannya, Bu ya. Makanan berasal tumbuh di mana? Tanah. Di tanah semua. Iya. Jadi walaupun kita tidak dicetak dari tanah langsung, tapi asal usul hakikatnya juga dari tanah. Ya. Iya. Kemudian ayat yang 13-nya itu kejadian manusia yang setelah Nabi Adam alaihissalam, ya, itu hebatnya Allah ya, menciptakan manusia. Kemudian apa yang terjadi setelah Allah menciptakan air mani ya, di dalam tempat yang kokoh yaitu rahim? Allah berfirman, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah." Tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqah. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. Terjemahkan lagi 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang bentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Detail banget ya, Allah menciptakan kita, dijelaskan di sini ya Bu ya. Iya. Yang kita semuanya berasal dari air yang hina. Ada dalam ayat yang lain, min ma'in mahin. Air yang hina itu maksudnya air mani yang jijik, yang tidak, kalau dijual tidak laku ya Bu ya. Nah, ini asalnya dari situ kita.
Makanya jangan sombong, ya Bu ya. Iya. Allah banyak tuh mengatakan begitu ya. Kami telah menjadikan manusia dari air yang hina tiba-tiba menjadi sombong. Ada dalam surat Yasin ya. Fa idza huwa khasimun mubin. Ada kan ya? Tiba-tiba dia menjadi pembangkang sombong terhadap aku. Nah, makanya kalau kita kembali kepada asal usul kita, dari itulah kita ya Bu ya. Kemudian dijadikan secara berfase-fase. Asalnya air mani, kemudian menjadi gumpal darah, ada ya, ataupun sesuatu yang melekat, daging yang melekat, kemudian segumpal daging. Setelah itu apa? Segumpal lagi tulang. Kemudian tulangnya dibungkus daging tulang lagi. dibungkus dengan daging. Nah, hebat sekali ya. Kemudian jadilah kita yang sempurna seperti ini. Luar biasa. Dalam agama lain kayaknya belum ada menjelaskan sedetil ini ya. Ini ilmu biologi loh. Tapi di kita dulu nggak diajarkan. Ini loh dari ayat ini, dulu dari SD nggak ya, Bi? Iya, padahal semua dari Al-Qur'an. Al-Quran luar biasa. Islam itu sangat luas sekali jangkauannya. Iya, sampai penciptaan manusia kita dari apa, semuanya dijadikan di sini. Prosesnya bagaimana ya, Bu ya? Maka kita harus bangga dan punya kitab suci yang menjelaskan ya hakikat proses kejadian kita manusia. Nah, setelah kita menjadi manusia yang sempurna, ya, menjadi bentuk yang sempurna hidup. Kemudian apa lagi yang akan terjadi? Ini juga diceritakan oleh Allah pada ayat yang berikutnya. Habis kita hidup ini ngapain lagi nantinya? Semuanya diceritakan oleh Allah begitu detail. Mari kita teruskan. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Ba'da dzalika lamayitun. Baca Bu. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Nah ini Bu, siapapun orangnya, seganteng apapun, sekuat apapun, semekdonannya Bu ya. Orang se-algojo apapun, sekuat apapun, nantinya pasti akan mati. Iya, punya kekuasaan yang begitu hebat, duitnya banyak, dokternya banyak, obat-obatannya sekontainer gitu ya. Penjaga pengawalnya di mana-mana. Ya kalau umurnya habis ya mati. Nanti semuanya akan mati. Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan mati ya Bu ya. Jadi ini Quran luar biasa mengingatkan kita ya bahwa artinya kehidupan yang kita lalui ini amat singkat ya. Orang-orang yang telah meninggal, katakan Nabi Muhammad ya Bu ya. Nabi Muhammad setelah meninggal sampai sekarang itu kira-kira berapa tahun? Ya, 1500 tahun ya Bu ya. Sekarang di kuburan, katakanlah misalnya ya, istilahnya di kuburan ya Bu ya, sudah 1000 tahun yang lalu. Padahal urip di dunianya cuma 63 tahun. Nunggu nanti ya Bu ya, nunggu nanti kiamat ya Bu ya. Ya, Imam Syafi'i sudah 1000 berapa tahun di kuburan ya. Padahal hidupnya cuma 53 tahun kalau nggak salah beliau meninggal. Ya, umurnya nggak panjang ya Bu ya. Tapi namanya viral kemana-mana ya. Hidupnya cuma segitu 50 lebih tahunnya Bu ya. Tapi di kuburannya sekarang sudah 1000 tahunan lebih. Nah jadi siapapun yang hidup di dunia ini ya, semuanya akan mengalami kematian ya. Israel nih Perdana Menteri yang gila-gilaan, serang sana, serang bom sana, bom sini ya Bu ya. Nggak lama lagi lama lagi akan cok sedot akan mati Bill Clinton akan mati, presiden manapun akan mati ya, nggak lama lagi sudah. Maka jangan bangkang ya. Ini
Kemudian setelah mati semua dijelaskan lagi oleh Allah apa yang akan terjadi. Jadi kita bagi orang mukmin ini nggak kaget sebenarnya urip ini. Beda dengan orang yang tidak beragama. Mereka tuh nggak tahu hidupnya kayak ayam, kayak binatang di dunia ini saja. Habis itu ya selesai. Kita beda, kita punya wawasan visi jutaan tahun yang akan datang setelah mati ya Bu ya. Bahkan kehidupan yang abadi. Itulah kehidupan yang kekal yang kita akan semuanya menuju ke sana. Kalau tempatnya baik ya di surga, kalau amalannya buruk kemana? Nah, mari kita teruskan. Tadi sudah belum ya? Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Artikan lagi. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Ini harus kita yakini. Jadi nanti kalau kita sudah berada di alam barzakh, semua yang nggak tahu berapa tahun yang akan datangnya Bu ya, menjelang malaikatnya, semuanya akan dibangkitkan bagaikan tanaman yang baru disiram air hujan, akan muncul, akan tumbuh, akan apa bahasa Jawa itu, cukul, akan pada cukul semua dari kuburan itu, semuanya sama dalam kondisi telanjang, dan semuanya ya kecuali orang mukmin ya, orang beriman sudah nggak takut orang beriman, karena memang sudah tahu ya, sudah tahu dan persiapannya sudah maksimum. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak mengimani hari kiamat, mau dikemanakan. Ketika dibangunkan, dibangkitkan, mereka pada bingung huru hara. Kok yang ini kok gelap ya, alamnya kok seperti ini. Nah ini kekacauan nanti di situ mulai. Maka kita bagi orang yang beriman, kita akan dipanggil, dikumpulkan dengan idola-idola kita, pemimpin-pemimpin kita orang mukmin. Ya, sebelum ini kita sudah bahas ya, manusia akan dipanggil dengan imam-imam mereka, idola-idola mereka. Jadi idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengidolakan yang lain ya Bu ya. Karena manusia selain Nabi Muhammad banyak kesalahannya, banyak dosanya. Maka jangan fanatik kepada kiai, kepada habib, kepada wali, kepada siapapun. Ya, karena mereka banyak dosanya juga manusia ya Bu ya. Iya. Malah yang namanya orang yang ingin imannya tinggi, derajatnya perjuangan jihad untuk setannya juga tinggi itu. Iya. Ya kalau orang nggak beriman itu kan nggak usah diganggu setan ya, nggak diganggu juga sudah melakukan. Beda Bu ya. Setan itu sibuknya nyibuk kita ini, ingin benar, ingin taat. Ya kalau nggak taat ya nggak usah digoda juga sudah apa. Iya, nggak usah mengupayakan untuk mereka. Nah, jadi kita akan dibangkitkan semua dan bersyukurnya kita ini dalam rukun iman yang keenamnya kita sudah wajib meyakini. Apa yang keenamnya? Percaya kepada hari kiamat ini, hari kiamat ini. Wajib bagi kita ya untuk mengimani bahwa satu waktu nanti orang yang sudah dikubur kita semuanya akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar ya. Kemudian di situ akan diaudit, akan dihisab, akan ditimbang. Setelah ditimbang akan mendapatkan buku-buku, file-file catatan kita semua ya. Kemudian nanti akan dibawa ya menuju ke jembatan apa namanya? Siratal Mustaqim. Kalau amalan bagusnya banyak maka bisa berjalan dengan selamat. Yang penting selamat ya Bu ya. Walaupun bukan jalan ekspres. Nah, karena meniti jalan Siratal Mustaqim itu ada yang kayak kilat. Ya kalau nabi-nabi mesti kayak kilat ya Bu ya. Ada yang kayak teng-teng jalannya ya Bu ya. Ada yang ngesot ya.
ada yang naik kayak naik bis, ada yang kayak MTR, macam-macam ya. Nah, jadi yang baik amalan bagusnya ya, mudah-mudahan kita semua ya Bu ya, timbangannya berat amal kebaikannya, maka ya paling tidak kayak pesawat lah ya Bu, atau kayak MTR yang ekspres itu loh. Amin ya Allah. Nah, bagi orang yang berat keburukannya, dia akan kecemplung. Ya Allah. Iya, di bawahnya itu api. Coba dublengnya ya Bu ya, berkobar-kobar. Ya, kecuali dengan syafaat ya, ataupun pertolongan Allah. Ya Allah. Pernah nggak Anda jalan kaki sendirian melewati jembatannya kayak airport itu loh, jembatan yang panjang itu? Sentral itu Pak panjang Pak. Pernah jalan sendirian ke sana gitu. Kalau disuruh mau nggak dikasih duit? Nggak mau sendirian. Sendirian loh, lihat ke bawah ya Bu ya. Yang itu yang ke airport. Yang gantung itu loh, jembatan gantung. Nggak mau Pak. Nggak boleh juga kan buat jalan Pak. Ya, artinya kalau dibolehkan ya, kasih uang, tapi jalan sendirian, jauh sekali Bu ya, panjangnya. Ya Allah. Melihat ke bawah itu rasanya jumbleng, takut ya Bu ya. Iya. Itu baru air apalagi api neraka. Ini proses-proses ini akan kita lalui semua. Ya Allah. Nah, makanya kita harus siap-siap ya Bu ya. Jangan melupakan Allah dimanapun ya, supaya apa? Selamat dunia akhirat. Nah, ini harus punya pegangan kita. Ya, dan ini fase-fasenya seperti itu ya. Kemudian kita teruskan. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Terjemahkan lagi. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Ya, jadi ternyata langit di atasnya ada langit lagi ya Bu ya. Ini hebat, atmosfera ya. Kalau orang angkasawan, ilmu angkasawan itu ngerti. Kalau kita kurang ngerti ya Bu ya. Pokoknya namanya definisi langit itu dalam bahasa Arab ma fauqona, apa-apa yang di atas kita itu ya langit. Kesananya ya Bu, lapisannya kayak apa ya Bu ya, sampai 7 loh Bu, ke atasnya lagi ya. Hebatnya kekuasaan Allah yang walaupun begitu luas jagat raya ini, tadi kata Allah, kami tidak akan melupakan siapapun di antara makhluk-makhluk ini. Semuanya tercatat, semuanya terekam ya Bu ya. Dimanapun, di lapis ke-7, di astronot ke sana kemana, kami semuanya akan rekam. Ya, itu maksudnya. Apalagi kita yang ada di bumi ya Bu ya. Iya. Allah tahu nggak Bu? Tahu. Tahu banget Pasti ya Bu ya. tahu. Ngumpet dimanapun, di lubang cacing, Allah tahu nggak? Oh, Masya Allah. Nggak muat ya Bu ya lubang cacing. Jadi kalau kita meyakini ini luar biasa, orang Islam memang harus benar ya Bu ya. Nggak boleh main tipu-tipuan, palsu-palsuannya lagi rame di Indonesia sekarang. Rame, malu banget Bu, sekarang sudah dunia luar sudah pada tahu tentang kepalsuan ya Bu ya. Tahu Bu? Ijazah itu Pak. Iya. Aduh, malu banget. Masih dipertahankan, mau nggak sekolah doang, bilangin sekolah. Iya. Bukannya tinggal serahin aja, apa susahnya ya Pak ya? Apa? Tinggal serahin aja kalau memang asli, itu apa susahnya? Ya itu kan PKI. Daripada kesana kesini, Ya itu. buang-buang uang negara. Bikin heboh, ngabisin duit triliunan ya Bu ya. Iya. Bikin apa? Ya, itu kan semuanya Selesai sih. cashnya kan pakai uang negara. Ya itu orang kalau sudah dimabok, kemudian orang sudah disogok, disuap, terkunci semuanya. Nah itu bahayanya ya Bu ya. Ya, semua lini kena sogok, semua jadi susah. Makanya rakyat harus berjuang ya.
Ya. Itu boleh gak Pak kalau kita melihat berita kayak gitu tuh dalam hati kita ngomong bodoh semua gitu. Palsu ya. Orang kan ya itu jahatnya. Jahat. Semuanya sudah disogok semua ya. Astagfirullahaladzim. Sudah disogok semua sana sini. Akhirnya ya terpaksa harus mengikuti yang nyuruh itu, yang nyogok itu ya Bu ya. Walaupun dia bohong palsu ya tetap aja. Tapi hasil namanya kebenaran nggak bisa ditutupi ya Bu ya. Iya. Ketika yang ngomong-ngomong semuanya salah semua, saksinya salah semua, ya, yang dibilangin itu gurunya juga salah semua ngomongnya. Lah ya, makanya dalam ayat yang lain dijelaskan ya. Complicated. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang hak akan menang dan yang batil akan punah, runtuh, akan kalah. Ya, sesungguhnya yang hak itu akan muncul, ya, dan yang batil akan rusak. Iya, jadi ada pepatah Jawa ya, sepinter-pinter nyimpen bangkai, akhirnya Akan ketahuan tercium juga. ya, satu hal. Maka kasihan sih sekarang orang kayaknya cepet tua kayaknya. Kayak mukanya itu bener puyeng ya, yang bisa tidur itu. Depresi. Ya, dia sendiri yang menciptakan. Just pura-pura aja be happy. Astaga. Allah sudah mengatur semua, makanya sehebat apapun akan ketahuan dan akan jatuh. Iya. Maka kita jangan lemes ya, memperjuangkan kebenaran, dibentak-bentak, tenang aja, relax ya Bu ya. Dihina dia, teruskan perjuangan, tegakkan kebenaran, nanti akan menang. Kayak orang menegakkan kebenaran itu jihadnya luar biasa. Ya. Kita teruskan satu ayat lagi. وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون. Terjemahkan. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Nih, ya. Allah menurunkan air, Allah juga mampu mengeringkan air itu. Ya. Shadaqallah.